Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Al-ayah. Alhamdulillah tahaddits bi nikmah. Di sela-sela masih mabok ulen, mabok uli, kita sudah menyempatkan lagi untuk beribadah, ya, untuk ta'alim, ya, ta'alum, ya. Karena memang ya bulan Syawal itu artinya Syawal itu peningkatan amal, artinya Syawal. Kenapa? Karena kita sudah ditarbiyah, sudah dididik, sudah dilatih sebulan full pada bulan Ramadan. Maka sekarang peningkatan amal. Tapi lain peningkatan amal orang mana? Bulan Ramadan masa 11 rakaat, malam teh salat malam, ayeuna mengurangan. Setiap malam tadarus ayeuna eureun deui. Saum eureun. Penurunan. Seharusnya kan Syawal itu peningkatannya Syawal. Nah, makanya untuk salah satu padilah konsistennya supaya kita konsisten ibadah, maka dianjurkan oleh Rasul saum. Itu supaya konsisten. Gitu. Maka kata Nabi An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan, barang siapa saum bulan Ramadan summa atba'ahu, kemudian diikuti tah bulan Ramadan tersebut teh sittan 6 min Syawal, pada bulan Syawal, kana kasyamid dahari, maka seolah-olah dia puasa wajib 1 tahun full, gitu, kayak 1 tahun full. Tapi kalau saum Ramadan, jadi saum Ramadan dulu, summa atba'ahu, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah satu tahun full kita saum wajib dianggapnya oleh Allah teh. Kenapa bisa seperti itu? Karena an-nufus akibat Ramadan arghabu fi ta'am. Nah, kenapa pahalanya sampai besar seperti itu? Karena setelah bulan Ramadan beres, itu arghabu fi ta'am, semangat makan itu meningkat gitu. Semangat makan itu mamayu gitulah. Kenapa? Nah, ini mah sahabat. Kan kalau bulan Ramadan mah makannya tuh sedikit. Makannya teh kalau buka itu hanya korma 3, minum seregot 2 regot udah gitu. Jadi disedikitkan makannya. Jadi pas Ramadan, pas beres Ramadan tuh wah semangat lagi gitu. Hari orang muda. Ini bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan kita nurun ke gitu nanti kiloan timbangan kita kan hentenya orang sesama wae gitu kan. Panakan naik. Dan laka segelah ayah kan gitu ya. Nah, padahal maka pahalanya saking besar, makanya pahalanya besar. Kenapa? Karena sedang semangatnya makan disuruh saum lagi kan gitu. Wa ma tashtahihi fa in adat ila siyam bi amarullah kana syaqan 'alaiha fa kana ajruhu 'aziman. Maka kenapa pahalanya sampai agungnya? Paman soma Ramadan wa aqabahu bi siti min Syawal fa kana masama dahri li anal yaum bi asri ayam. Kenapa? Karena setiap satu kebaikan itu kan dikali dengan 10. Itu kan kata Allah apa? Man jaa bil hasanati falahu
asyru amsalihha. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka dikali 10. Sekarang bulan Ramadan itu dihitung 1 bulan. 1 bulan tuh 30 hari lah. Rata-rata dianggapnya oleh Allah 30 hari. Berarti kalau 30 hari, ya 30 kali 10. Berarti 300. 300 hari. 300 hari sedangkan 1 tahun 365. Nah, maka ditambah 6 hari lagi. Maka jadi full 6 kali 10. Jadi 60. Jadi 360. 5-nya, makanya ya puasa setengah hari ya sudah kan gitu. Jadi nggak usah 5-nya mah jadi dianggap 1 tahun full gitu. Ya, maka kalau setiap tahun kita terus menerus seperti itu, maka setiap tahun misalkan dianggapnya 1 tahun full ibadah, full puasa wajib, maka selama kita terus menerus itu, maka seolah-olah kita seumur hidup puasa wajib pahalanya. Tuh, makanya agung sekali ya bulan Ramadan ditambah dengan bulan Syawal gitu ya. Jadi man shoma Ramadan summa atba'ahu. Nah, di sini Waalaikumsalam warahmatullah. Summa atba'ahu. Ulang lagi. Barang siapa yang saum Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari min Syawal di bulan Syawal. Nah, di sini perbedaan para ulama. Diikuti itu gimana? Apakah setelah bulan Ramadan beres, kemudian Idul Fitri langsung tanggal 2-nya saum, atau diselang dulu? Nah, ini beda-beda pemahaman para ulama. Menurut Imam Syafi'i, atba'ahu di situ disebut apa? Ilsok. Apa artinya? Nempel. Jadi nempel tuh, ini beres bulan Ramadan, berarti 1 Syawal itu kan diharamkan saum pasti. Nah, setelah 1 Syawal tanggal 2-nya itu namanya ilsok, nempel langsung. Maka bagusnya kata Imam Syafi'i mah afdolnya tanggal 2 mulai saum lagi. Kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena lapatnya atba'ahu, diikuti gitu. Kata Imam Syafi'i ini. Nah, kemudian itu paling afdol. Tapi kata Imam Syafi'i, afdolnya itu mutawaliyatun, terus menerus, jadi terselang gitu. Jadi tanggal nyambung lah, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti sampai tanggal 7, tanggal 8 baru beres. Afdolnya seperti itu kata Imam Syafi'i. Nah, gimana kalau misalkan yaumul fitr fa inna faraqaha au akhiraha an awali Syawal faqad hasala ala sunnah. Kata Imam Syafi'i, gimana gini? Kalau misalkan kita saum 1 hari, tidak, saum lagi 1 hari, tidak lagi, saum lagi, tidak lagi, itu dapat pahalanya, hanya tidak afdol, kata Imam Syafi'i. Atau bagaimana sekarang minggu pertama mah ada seur keneh kue lembar gitu. Ayeuna babaya bisa hasil naon babaya teh. Adik-adik babaya teh. Tumis. Silaturahmi namanya sesuatu dituang. Jika abdi sedang masa pertumbuhan. Nah, gimana kalau gitu? Boleh nggak nanti diakhirkan minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu terakhir? Kata Imam Syafi'i, asal bulan Syawal dapat pahala sunnahnya. Tetap aja, hanya afdol tetap yang tadi, yang nempel. Karena beratnya juga, iya gitu. Telatan tuh jadi mentelat gitu. Kan masih ada. Nah, asal bulan Syawal boleh tadi kata Imam Syafi'i mufarokoh Senin Kamis, tapi niat untuk mengagungkan ini Syawal, bulan Syawal ini, niat saum Syawal asal 6 aja genap, itu sudah cukup kata Imam Syafi'i. Kalau diseling puasa enggak, itu kan pahala sunat Daudnya dapat juga. Oh benar ya. Nah, beda konteks. Beda konteks ya. Kalau ini mah bulan Syawal mah atba'ahu harus nyambung gitu kan.
Itu mah puasa Daud mah setiap tahun terus gitu ya. Kalau ini mah hanya bulan Syawal saja. Tapi beda dengan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad bin Hambal, la faraqa baina tatabi'i wa adamuhu fil fadli. Tidak ada perbedaan antara misalkan dia itu paroko baina tatami disambung 6 hari atau selang-selang satu tidak satu lagi setelah lagi itu terus saum tidak itu sama aja kata Imam Ahmad bin Hambal. Yang penting bulan Syawal kata Imam Ahmad bin Hambal gitu. Di sini kan yang penting min Syawal. Min itu tabi'indiyah itu sebagian. Sedangkan bulan Syawal kan satu bulan 30 hari. Jadi yang penting dalam koridor cek pada namanya. Koridor bulan Syawal. Kopi. Nah, laki-laki perempuan. Misalkan kalau laki sakit bisa. Berarti dia mendahului qada dulu atau sunat awal. Oke. Ini tidak ada keterangan hadis atau Quran ya, pasti nggak ada. Hanya yang penting qada ya, yang penting Syawal. Hanya logikanya gini, qada diwajibkan itu ulama sepakat jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya. Qada itu berarti waktunya berapa? 11 bulan. Sedangkan Syawal itu 1 bulan. Maka kalau dipilih-pilih misalkan kita kan sambil kerja nggak mungkin lah bisa terus-terusan Syawal dulu atau qada dulu. Lebih baik Syawal dulu karena mepet waktunya. Gitu. Kalau bisa ya tadi Syawal 1 minggu, qada 1 minggu, itu lebih hebat. Di Syawal juga itu hebat. Hanya kan kita kerja dan seterusnya gitu. Ya. Iya. Nah, beda konteksnya. Ya kalau misalkan dibanding-banding ya wajib dulu atau sunnah dulu, ya pasti wajib dulu gitu. Hanya misalkan sekarang misalkan nih, ini perempuan lah, rata-rata nih ibu-ibu, rata-rata kodonya kapan sih? Nges deket kena Ramadan biasa lagi. Ya, Syawal mah kewe gitu. Kan sebetulnya hanya alasan aja itu. Tapi kalau bisa mah kan misal tadi minggu pertama qada dulu lah. Kemudian minggu kedua nyawalan itu kan bagus. Jadi nggak usah dipilih-pilih di bulan Syawal qadanya sama nyawalannya itu lebih bagus. Mau qada dulu mau Syawal dulu silahkan. Gimana kalau keburu meninggal kan udah niat, udah dapat pahalanya kalau niat gitu. Ya. Kalau udah niat mah gitu. Ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, beda dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. 3 ulama ini, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Abu Yusuf, Imam Yusuf, ini dulu mah termasuk Imam madhab, Imam Abu Yusuf teh. Hanya yang kita kenal kan hanya 4, padahal banyak Imam madhab itu. Kenapa sekarang tidak ada pengikutnya? Karena tidak ada panduannya, gitu. Kalau imam yang 4 ini ada panduannya. Menurut imam tersebut, yukrahu sawma hadil ayyam hadran min i'tiqadi wujubiha maaf. Lakin qala fuqaha al-malikiyah wal hanabi yundabu siyamuha mutafariqan wala yukrahu at-tatabi. Mereka yang 3 ini tidak senang kalau langsung saum. Jadi jangan. Jadi setelah beres Idul Fitri, besoknya jangan dulu saum. Kenapa? Kan takut dianggap wajib. Yang kedua, sedang berbahagia. Silaturahmi itu ya tadi gitu kan dan seterusnya. Maka jangan dululah gitu. Kemudian mereka tidak membedakan antara disatukan 6 hari atau dipisah-pisah. Yang penting 6 hari. Itu. Jadi mana milih silahkan. Gitu. Karena itu pemahaman. Kita punya paham sendiri silahkan.
Kata Pak Rasid tadi, saya mau sehari puasa enggak, sehari lagi Daud niatnya gitu, insya Allah dapat pahala 2 kali. Enggak apa-apa, silakan. Nih gitu, nih. Tapi data aneh gitu. Doa aneh itu puasa setengah hari. Tapi intinya mah Imam Syafi'i itu tidak menyalahkan yang lain ya. Yang enggak. Nyari yang afdolnya aja Iya. gitu ya. Ya kan tadi beliau juga menyebutkan sunnahnya dapat. Kapan mau dipisah-pisah atau di akhir kan sama aja. Kan hanya afdolnya kenapa? Karena Imam Syafi'i juga mengambil hadis yang lain kan, al ujrah biqadril masaqah. Pahala itu tergantung repotnya, masakatnya, susahnya. Coba kan baru mah kita buka sehari, besok harus puasa lagi kan berat sekali. Nah, itulah beratnya itu mendapat pahala lebih gitu. Afdolnya itu di situ. Nah, tapi memang satu secara kesehatan pun itu bagus. Kenapa? Maaf, sok penelitian. Saya sering dulu suruh mahasiswa suruh penelitian bagaimana keadaan kesehatan aja dulu. Kesehatan seseorang, padahal kan sumu tasihu kata Rasul kan, puasalah kalian maka bakal sehat. Coba setelah Ramadan, besoknya seminggu 2 minggu, apakah masih tetap dia sehat? Atau pada sakit? Ternyata diteliti oleh mahasiswa, kebanyakan rumah sakit dan dokter-dokter itu penuh. 1 minggu, 2 minggu setelah Ramadan. Rata-rata banyaknya itu mencret. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi kacau. Nah, makanya kenapa kalau dengan saum lagi kan dilalanyahan gitu. Kalau dengan saum lagi langsung kan nggak langsung brek seperti itu. Itu bisa sehat benar gitu. Nah, ya kalau diteliti coba aja gitu. Nah, memangnya ya naik lagi langsung gitu ya. Nah, gitu ya. Wa hamilu kalamul imamain ala ma idza wasala siyamuhum bi yaumil fitri wa tabi'un saymahu fa in samahu ghairu muttasilatin bi yaumil fitri wa kana ghairu mutatabi'atin fala karahatan. Enggak apa-apa, enggak ada makruhnya kalau misalkan tidak langsung setelah Idul Fitri besoknya saum, enggak saum langsung berapa minggu atau berapa hari itu baru saum, tidak disatukan juga, enggak makruh gitulah. Jadi boleh silahkan pilih mana. Kenapa? Karena tidak menyulitkan. Hanya afdolnya gini. Bulan Syawal 6 hari itu diibaratkan seperti sholat wajib, itu ada sunnahnya, yaitu sunnah rawatib. Itu menyempurnakan sholat yang wajib, rawatib itu. 6 hari bulan Syawal itu dianggap apa? Rawatibnya saum Ramadan gitu. Tidak ada sholat yang lebih afdol, sholat sunnah ya, daripada sholat rawatib. Tidak ada apapun, pasti rawatib yang paling afdol. Nah, ini pun saum itu seolah-olah rawatibnya. Jadi menutup kekurangan bulan Ramadan itu. Nah, jadi banyak sekali padilahnya, selain pahalanya tadi dianggap oleh Allah itu 1 tahun kan. Kalau kita tiap tahun seperti itu berarti seumur hidup kita puasa wajib pahalanya. Aduh. Ya, pahalanya besar sekali. Kalau mulainya hari Jumat itu kan harus diiringi hari berikutnya tadi ya. Dia nggak boleh berdiri sendiri ya. Misalkan kita mau puasa sunat Syawal nih, mulainya hari Jumat gitu. Kebenaran taruhlah kayak seperti tadi. Lebarannya Kamis gitu ya. Hari Jumat kita mau langsung. Berarti kan besoknya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus diikuti Sabtu itu ya. Itu berapa hari bisa? Sabtu minggu atau Sabtu jadi cukup kan? Dalam hadisnya gini, Pak Rasid, tidak boleh kalian mengkhususkan saum Jumat, mengkhususkan saum Ahad, mengkhususkan saum Sabtu, mengkhususkan. Jadi kita tidak mengkhususkan, ini mah hanya kebetulan aja pas tanggal 2 Syawalnya hari Jumat, tidak mengkhususkan setiap hari Jumat gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita ada Jumat, takut dikhawatirkan tadi Jumat berapa hari, yang penting ada mengikuti aja, sebelumnya atau sesudahnya 1 kali aja cukup gitu
Ya, misalkan kita lahirnya itu Jumat, saya mau saum naon cek bahasa Sunda naon teh? Wedal ya, saum misalkan Jumat, maka diawali dengan Kamis Jumat, itu nggak apa-apa. Atau sesudahnya Jumat Sabtu, jangan itu mengkhususkan Jumat saja, setiap Jumat itu puasa teh gitu saya mah. Atau setiap Sabtu saya mah gitu, atau setiap Minggu saya mah Ahad gitu. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Ya. Kalau misalkan nanti ada momen-momen tertentu, misalkan tanggal 10 Muharram jatuhnya teh tanggal 10 misalkan tanggal 10 memang tanggal 10 Muharram Asyura hari Jumat misalkan, kita saum di situ saja nggak jadi masalah, karena tidak mengkhususkan Jumatnya tapi mengkhususkan tanggal 10 Muharramnya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi saum sunnah itu yang paling afdol saum sunnah yang mana? Apakah tadi kata para rasyid, apakah saum sunnah Daud atau saum sunnah Nyawalan atau saum sunnah Senin Kemis? Ulama menyebutkan gini aja, nabinya Nabi Daud dengan Nabi Muhammad SAW afdol siapa? Afdol Nabi Muhammad. Ajarannya afdol mana? Afdol Nabi Muhammad. Maka saum Daud dengan saum Senin Kemis afdol mana? Afdol Senin Kemis. Itu. Tapi kita kan asal lebih gaya saum Daud gitu ya. Oh, saum Daud. Oh, itu kan. Aduh, banyak. Lebih keren gitu. Nah, padahal kalau kita lihat asbabul wurudnya, padahal dulu kan ada orang yang saum setiap hari teh saum 1 bulan tuh. Kata Nabi jangan. Atau saum Senin Kamis aja. Ya Rasul, aku masih kuat. Tambah aja 3 hari saum tengah bulan. Abyad itu, baid itu, ayamul baid. Ya Rasul, aku masih kuat. Tambah aja akhirnya tuh 3 hari. Aku masih kuat. Awal bulan 3 hari. Masih kuat. Ya, tidak ada yang lebih daripada saum Nabi Daud. Udah. 1 hari saum, 1 tidak saum, tidak. Itu sebetulnya orang yang ngeyel tadinya itu katakan udah tidak ada lebih gitu. Udah Daud lah gitu. Nah, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu ta'ala Rasulullah su'ila an shaumi yaumi Arafah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa sih pahalanya saum yaumil Arafah? Yaumi Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 naon? Dzulhijjah ya. Kenapa disebut yaumil Arafah? Karena sedang ya wukuf di padang Arafah. Nah, bagaimana kalau saum? Faqala yukafirus sannah, maka itu menjadi kifarat 1 tahun dosa al-madiyah yang telah lewat, kemudian wal baqiyah yang akan datang. Nah, kemudian yang akan datang itu bagaimana? Nanti kita lihat tafsirnya para ulama ya, ulama menafsirkan wasuila an shaumi yaumi asyura. Bagaimana saum hari Asyura? Asyura itu asrun itu 10. Tanggal 10 yang dimaksud di sini tanggal 10 apa? Muharram kan? Tanggal 10 Muharram. Faqala yukafirus sannah. Sama itu juga mengkiparati dosa al-madiyah 1 tahun yang sudah lewat. Wasuila an shaumi yaumil isnin. Kemudian sahabat itu nanya lagi, ya Rasul, bagaimana kalau aku saum Senin? Pahalanya apa? Faqala dzalik, sama seperti itu pahalanya. Jadi saum Senin itu sama dengan 1 tahun dosa kita dimaafkan, diampuni oleh Allah. Dan 1 tahun ke depan diampuni. Sebetulnya di sini bukan diampuni kata para ulama, tapi dijaga oleh Allah dari maksiat.
sehingga tidak ada yang maksiat. Makanya kalau saumnya benar, 1 tahun ke depan dijaga oleh Allah, dimaksum oleh Allah, tidak akan dosa gitulah. Gimana kalau setelah saum itu kita lakah dosa, berarti itu benar saumnya kan gitu. Intinya gitu, bukan Allah tidak menjaga, tidak sesuai dengan janji, enggak gitu ya. Ya mau wulidat fi, ya Rasul, kenapa sih aku harus saum Senin? Kata Rasul, faqala dzalika, maka Rasul mengatakan yaumu wulidat fi, aku dilahirkan hari itu. Wa bu'istu fi. Maksudnya naon? Enggak bisa tidur. Wa bu'istu fi, dan hari itu pun aku diangkat jadi Rasul. Dan hari itu pun aku wafat nanti gitu. Wa unzila alayya al-wahyu, dan pertama kali wahyu diturunkan kepadaku hari Senin, maka wajar kalau kamu saum. Satu, aku dilahirkan di situ. Berarti ambil, kalau orang-orang sepuh-sepuh kita ya, orang tua kita kan suka saum tadi, saum modal. Memang hadisnya ini kan, Nabi juga mensaumi atau saum modalnya. Ini hari kelahiranku katanya gitu. Jadi nggak apa-apa orang kita misalkan saum modal, kan dulu masuk nyauman modalnya. Sok tara kan eta dahlaniyah di tarekat dahlaniyah ya. Nya benar kalau baheula mah da abdi oge ongko hari teh hari Kamis. Tapi tanggal 20 Agustus pas ditinggali ayeuna tanggal 20 Agustus malin poe Kamis teh poe Salasa aja nih bener teh mana? Apa tanggal apa hari ini bener teh kan gitu. Sok abdinya tanggal 20 Agustus nya. Mun ditinggali ayeuna teh kan dina itu teh Kamis tanggal 20 Agustus. Ternyata mun ditinggali ayeuna kan ku teknologi mah ayeuna mah tiasanya kan mundur oge gitu nya. Abdi kapungkur keur belajar palak diuji nyaan gitu abdi teh tanggal 20 Agustus teh hari Kamis keur palak teh acan siga ayeuna aya teknologi ini pake palak cuman teh nala Salasa hitungan urang nu salah gitu atau napi kolot nu salah gitu ternyata ayeuna nya we gitu mata teu apa lagi keting tang apa abdi ge Pak ari cekolot cenah poe Jumaah ngan pake metode modern ternyata Minggu. Nah, hanya emutna kieu, emutna cek orang tua teh lahirna teh hari Kamis malam Jumat. Cek Islam atas masuk Jumat. Da malam. Nah, jadi yang tanggalnya yang salah bukan hari kelahirannya gitu. Tanggalnya seharusnya bukan tanggal 20 tapi tanggal berapa kita hari Kamis nanti gitu. Seharusnya. Kan bae lah teu naon sami jeung abdi panu. Jadi boleh kita saum misalkan udah kalau saya kan Jumat gitu. Boleh Kamis Jumat boleh enggak apa-apa gitu ya. Tentang sedih kan. Itu hadis riwayat Muslim ya. Jadi saum-saum sunnah itu dianjurkan satu hari Senin. Kenapa hari Kamis ditanya lagi kata sahabat, ya Rasul kenapa hari Kamis saum? Karena itu disetor amalan per minggu. Jadi amalan per minggu itu disetorkannya hari Kamis malam Jumat. Makanya saya ingin sedang beribadah. Ibadah yang terus-terusan tidak akan berhenti adalah saum. Ketika disetor teh aku sedang saum gitu. Makanya ada hari Kamis. Makanya ulama menyebutkan abdol kalau misalkan kita bisanya 1 hari 1 minggu teh abdol hari Senin atau hari Kamis saum. Kira-kira hari mana tuh? Senin. Kata ulama juga Senin. Kenapa? Karena banyaknya pahala dari Seninnya itu. Lebih abdol kalau misalkan bisanya hanya 1 hari gitu. Ya, kita misalkan bisanya satu hari nih gitu. Kalau dua-duanya ya lebih bagus lah ya pasti ya gitu. Itu saum. Jadi sudah ada berapa saum sunnah tuh? Nyawalannya 6 hari. Kemudian Senin Kamis. Apa lagi? Arafah. Asyura-nya. Nah, dulu ketika saum Asyura itu tanggal 10 itu para sahabat itu agak enggan gitu.
Kenapa? Karena tasyabuh katanya. Tasyabuh itu apa? Menyerupai Yahudi. Karena Yahudi itu setiap tanggal 10 Muharram pasti saum. Gitu. Wah, atau kalau gitu tasyabuh dong. Saya ikut-ikutan dong. Maka kata Nabi, saum boleh dengan tanggal 9-nya. 9, 10. Gitu. Kenapa orang Yahudi saum? Karena waktu Nabi Musa mukul laut itu dibebaskan atau diselamatkan dari Fir'aun itu kan tanggal 10 Muharram. Makanya itu dari mulai di situ orang-orang Bani Israel sampai sekarang itu suka saum pada tanggal 10. Apa namanya? Syukur, tasyakur bin nikmah. Gitu. Maka pada umumnya dulu itu kalau syukur itu dengan saum. Makanya kenapa tanggal Syawal 6 hari itu afdal pahalanya? Karena kita bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur apa? Karena anugerah dari Allah kita dapat Ramadan, berbagai keistimewaan, semua keistimewaan dalam Ramadan kita syukuri, yaitu dengan saum Syawal. Itu. Bersyukur itu dengan saum. Dan kalau puasa Daud itu ada limitnya nggak? Bulan misalnya puasa enggak itu apakah harus 1 tahun atau cuma 2 bulan gitu? Bisa disebut puasa Daud? Apakah cuma 1, 2, 3, 4 3 hari udah cukup gitu? Kenapa disebut saum Nabi Daud? Karena Nabi Daud dan umatnya diwajibkan saumnya setiap tahun seperti itu. Jadi satu hari saum, 1 hari enggak, 1 hari saum. Itu tiap tahun gitu. Sampai wafatnya itu wajib itu. Jadi kepada umatnya itu, jadi saumnya itu kalau dihitung-hitung berapa bulan? 6 bulan. Jadi tiap hari itu gitu, saum tidak, makanya jarang mau, kenapa berat? Atau kalau saum sehari, sehari enggak saum, tiap tahun terus, sebetulnya tidak ada limit. Hanya kata ulama kalau misalkan kita, saya mau saum Daud sebulan, itu cukup dapat gitu. Misalkan 1 bulan saya mau saum Daud, artinya sebulan itu saum tidak 15 hari, itu udah enggak apa-apa, niatnya segitu, itu pahalanya dapat gitu. Tapi hakikatnya Nabi Daud mah sampai meninggal gitu aja saumnya gitu. Tidak ada limitnya, artinya gitu. Dan kita mah kan yang penting mah saum tidak disebut Daud begitu. Gitu. Terpotong dari Ramadan aja gitu kalau sekarang gitu. Kalau Nabi Daud mah nggak ada Ramadan. Nggak ada Ramadan ya. Nggak ada Ramadan. Mereka mah kita saum. Beda dengan umat Nabi Ibrahim. Disatukan itu mah 6 bulan teh. Bulan 1 sampai bulan 6 itu saum, bulan berikut 6 bulan berikutnya enggak, gitu aja terus. Sama seperti Nabi Daud, tapi 6 bulannya disakalikan saumnya. Lebih repot. Kita mah 1 bulan tapi punya Lailatul Qadar ya. Kan itu mah ada rekomendasi dari Rasulullah tadi ya, yang ngeyel ya. Yang ngeyel cek Nabi itu. Kan aku masih kuat ya udah Nabi Daud gitu. Tapi nggak ada rekomendasi kalau saum Nabi Ibrahim nggak ada pernah kisah adanya. Para nabi juga punya ajaran ya. Iya. Nabi Musa, Iya. juga. Ya makanya tadi saya katakan Abdul mana ajaran Nabi kita dengan Nabi Daud kan gitu. Ya tentu lagi kita gitu. Makanya kata Nabi cukup dengan Senin Kemis tadi. Atau Senin aja tadi pahalanya kan sama dengan 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah gitu. Gitu ya. Jadi pahalanya lebih besar yang ajaran Nabi Muhammad. Ya iyalah pasti. Makanya lebih efektif gitu ya. Waktu dan semuanya gitu ya. Itu lagi kan. Ada orang yang puasa Senin Kamis tadi, puasa sunnah lah gitu. Malamnya udah sahur misalnya. Terus karena sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh itu ya, harusnya dia kuat, tapi
karena dianggap sunat dia batalin aja gitu. Hmm. Secara hukum memang itu sunnah tadi. Tapi secara itu gimana tuh? Dia meremehkan atau gimana? Nah, jadi ini dianggapnya gini, ya makanya tadi apakah ini meremehkan, menyepelekan sunnah, atau memang ini nggak kuat gitu. Kalau menyepelekan itu dikhawatirkan menyepelekan sunnah itu, makanya dulu waktu zaman Nabi itu kan nggak disebut nggak ada istilah sunnah, wajib, makruh, haram, nggak ada. Maaf haram bukan wajib dan sunnah nggak ada. Adanya apa? Amar, nahi, perintahan, larangan, hanya itu. Baik perintahan yang datangnya langsung dari Allah atau dari Rasul, perintahan. Jadi para sahabat itu tidak pernah membedakan ini perintahan Allah atau perintahan Rasul gitu. Dulu mah. Hanya kesini ulama-ulama inisiatif. Waduh, ini bahaya. Karena kesibukan orang-orang manusia itu kadang-kadang dia tidak tahu mana yang ditekankan ketika waktu zaman Nabi, mana yang enggak. Jadi, wah maka harus diklasifikasi nih, mana yang wajib, mana yang sunnah. Wajib, mana yang sunnahnya muakkad atau ghair muakkad. Nah itu sebetulnya adanya istilah wajib, sunnah itu ulama. Tabi'in. Waktu zaman Nabi tidak ada ini wajib, ini sunnah enggak. Perintahan Allah, perintahan Rasul itu perintahan, udah titik. Makanya saya sering, ya Allah, kenapa ya? Ingin gitu sekarang mah jangan menyebutkan ini mah sunnah ya, ini mah wajib ya gitunya. Ini perintahan aja gitu. Artinya itu kan berbicara syariat ya, fikih. Itu kalau fikihnya munculnya pada Tabi'in. Ya mulainya tabi'in sih tabi'in. Mulainya dari Imam Hanafi gitu ya. Tabi'in itu yang belajar ke sahabat. Mulai ada fikih itu. Sebetulnya di zaman sahabat juga ada fikih, hanya belum dijadikan sebuah cabang ilmu gitu maksudnya. Belum terstruktur gitu. Kalau prakteknya mah sudah ada fikih itu. Waktu zaman sahabat, zaman Nabi juga gitu. Hanya dijadikan bidang studi itu belum gitu. Belum ada gitu. Ranahnya belum metodologinya belum. berarti 300 Hijriahan ya. Enggak 200-an. Ya 200 ya. Karena hitungannya biasanya dalam hadis itu 100. Satu generasi itu. 100 itu sahabat. 101 berarti dianggapnya tabi'in gitu ya. Tabi'in itu 100 tahun biasanya dalam hitungan metodologi hadis itu. Tabi'in itu usia 200-an lah gitu. Tabi'in itu. Kalau tabi'in udah 300-an gitu. Itu ya. Itu para Sid ya. Oke. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah SAW ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallah bidzalika yaum an jihadin nar sab'ina qarifan. Barang siapa yang saum satu hari aja karena Allah benar-benar, maka dia dijauhkan oleh Allah dari api neraka itu 70 tahunan. Perjalanan 70 tahun. Satu hari aja saum sunnah, kita benar-benar karena Allah, itu dijauhkan oleh Allah 70. Perjalanan 70 tahun ke neraka dijauhkannya oleh Allah. Ini neraka dijauhkan. Satu kali saum. Kalau saum itu pahalanya Masya Allah besar ini ya. Hadis riwayat bentar bahkan. Hitungan dunia apa akhirat? Hitungan dunia lah. Akhirat kan sama dengan 1000 tahun. Berarti 1000 tahun apa aja? Hitungan dunia lah. Hitungan dunia. Ini di dunia hitungan dunia. Satu hari di sana kan sama dengan 1000 tahun. Satu hari di sana itu 1000 tahun ya. Iya. 1000 tahun masih kecil kan? Iya. 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 Ya. Yang hitungan sekarang. Jadi kalau sekarang hitungan segitu, dijauhkannya segitu. Gitu ya. Ya satu hari ya. Jadi ini bukan sebetulnya bukan hakiki maknanya ya. Ini di Arab itu istilah itu 70 itu. 70 tahun itu 70.000 itu istilah. Saking jauhnya gitu, tidak ada batasnya gitu. Gitu. Maksudnya itu mah hanya istilah, bukan hitungan logika kayak matematika parasin, enggak, bukan gitu. Itu mah istilah, itu istilah. Meni beribu-ribu gitu.
Gitu. Jauh, saking jauhnya kan kita gini. Ini ada api, dekat kan panas, semakin jauh semakin jauh nggak akan panas gitu maksudnya. Nggak akan masuk ke neraka lah intinya nama gitu atuh. Bukan ari-ari eksaknya gitu dari asli. Aslinya enggak makna majaji, maknanya makna majaji artinya istilah-istilah aja itu mah. Kan kalau orang Arab mah alfu alfin gitu. Beribu-ribu. Alfu alfin gitu nya. 70.000 dan seterusnya gitu. Itu hanya istilah saja itu kearifan itu. Bukan hakikat sekali tadi hitungannya dunia akhirat ya. Kalau akhiratnya enggak ya, enggak. Ngeyel. Lailatul Qadar itu dari benar-benar sebetulnya bukan 1000 tahun gitu. Tapi karena Saking enggak terbatasnya gitu. Iya. Ya saking tidak terbatasnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini kan kisahnya yang kemarin itu kagum terhadap orang yang 80 tahun tidak pernah maksiat ibadah aja. Ini lebih daripada itu gitu maksudnya. Pahalanya gitu. Nah, ini hanya sebetulnya kalau ibadah kalau saya lihat di dalam hadis atau Quran itu sebetulnya hanya motivasi. Jadi diberi pahala itu sebetulnya hanya motivasi. Kenapa? Karena kata Rasul, kalau di surga itu la ainun ra'at wala udunun sami'at wala qalbun khatarat. Tidak pernah sugan kelihatan kayak gini atau dia dalam hati kayaknya seperti ini. Enggak, lebih daripada yang dihayalkan, daripada yang dibayangkan gitu hakikatnya. Ini hanya motivasi saja. Makanya kenapa di dalam Quran atau di dalam hadis, kenapa kebanyakan motivasinya untuk apa? Air kan? Di surga itu cor-cor air gitu kan. Kenapa? Karena orang Arab yang diberi motivasinya yang awalnya kan jarang sekali air. Kemudian apa? Wanita yang cantik. Karena orang Arab kalau lihat orang yang wanita cantik, yang nanti ngagabruk gue gitu. Gitu. No comment. Makanya kenapa orang Sunda dianggap gitu di surga itu airnya curcor, jarang mau kan? Alah di urang geus baranjir tuh mencayung di surga, kudu ka surga di deogepan banyak gitu. Kenapa enggak terlalu tergiur? Tapi kalau dengan keindahan, intan berlian dan seterusnya mungkin itu bisa. Ya. Itu sebetulnya hanya motivasi sih. Silakan aja lebih. Makanya kalau saya menerangkan kepada anak-anak, enggak disebut di surga itu ada bidadari. Di surga itu akhirnya kira anak-anak mat kenaon. Kira anak-anak apa yang diinginkan oleh anak-anak? Di sana itu ada mainan. PS5 gitu. Kita mau apapun. Iya gitu ada. Iya lebih daripada itu juga ada ini. Aku mau ke surga. Iya, tapi harus gini gitu kan anak-anak. Yang penting motivasi sebetulnya kan gitu. Gitu. Ya. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau perempuan di sana itu ada Barbie-nya tuh bagus. Ya ada gitu Pak Ustadz. Iya ada. Aku mau ke surga. Nanti aku punya Barbie. Nanti rumahnya tuh yang gini. Ada di sana. Jadi anak seneng gitu. Tapi harus gini gitu. Sebetulnya hanya motivasi. Memang lebih daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lebih daripada itu. Iya, konteksnya itu di Arab kan ke air teh ya Allah ya Karim susah. Sampai kan waktu itu Nabi Musa waktu umatnya kan sampai berantem itu karena air. Sampai Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu yang besar itu sampai keluar mata air 12 mata air itu. Kenapa? Karena air. Air itu jadi setiap dikuasai, diklaim oleh kelompok ini, nggak boleh yang lain gitu. Saking susahnya. Makanya kalau di surga mau curcol, gitu kan, pasti gitu. Kalau kita mungkin itu aneh nyebutkan air mah tuh.
Karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqulu la yubtiru wa yubtiru hatta naqulu la yasumu wa ma raaitu Rasulullah istakmala saumu saharin qad illa Ramadan, dan Nabi tidak pernah, kata-kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi saum full 1 bulan kecuali Ramadan. Jadi Nabi itu tidak pernah saum full 1 bulan kecuali Ramadan, gitu. Hanya Umar itu fi syahri aksara minhu siyamu min Sya'ban. Tetapi bulan Sya'ban itu Nabi itu sangat banyak saumnya. Nah, berarti di bulan Sya'ban itu memperbanyak saum itu sunnah. Ini hadis muttafaqun alaih ya dari Aisyah. Di bulan Sya'ban kita saum tarawih gitu kan? Sejarangnya. Padahal Nabi itu paling banyak bulan Sya'ban itu. Itu. Kalau saum wisal itu tuh, Nabi pernah merasakan saum wisal kan? Itu udah merasa apa tuh? Maksudnya pas apa gitu? Gimana? Saum wisal yang merasakan Nabi, Ya. yang tanpa putus gitu kan? Itu maksudnya berapa hari? Terus jam apa gitu? Oke. Dulu Nabi itu pernah 3 hari saum wisal. Kemudian sahabat ikutan 3 hari. Kata Nabi, la sauma wisal, tidak boleh, haram hukumnya kamu saum wisal. Ya Rasul aku lihat kemarin, minggu kemarin 3 hari berturut-turut saum wisal, geningan nggak apa-apa. Apakah kamu sama dengan aku? Aku itu ketika tidur diberi makan oleh Allah dan kenyang sampai siangnya pun karena diberi makan sedang tidur. Dan sedang tidur tidak, kalau mimpi itu tidak batal. Tapi aku kenyang, tidak pernah lapar lagi. Apakah kalian sama denganku? Kata gitu. Nah, inilah mungkin salah satu tidak semua amalan Rasul itu bisa diamalkan oleh kita gitu. Karena ada khususnya untuk Rasul gitu. Gitu. Salah satunya wisol, ya wisol. Tapi oleh sepuh-sepuh kita kalau ada tirakat keinginan suka ada wisol gitu ya. Kenapa? Karena saya juga mengalami gitu. Pernah 7 hari misalkan, itu hanya air aja gitu, 1 teguk hanya bukanya itu. Lumayan tuh. Itu mah sedang melatih mah kata ulama nggak apa-apa, kita sedang melatih nafsu. Kita untuk melatih nafsu itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Hanya yang penting nggak boleh menyakiti diri. Kata Nabi apa? Likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya. Kamu saum ada haknya saum. Kamu buka ada haknya buka. Gitu. Jadi nggak saum terus enggak gitu ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyam. Dan Rasul menyebutkan saumlah kalian 3 hari, salasa asyarata tanggal 13, arba asyarata tanggal 14, wa khamsa asyarata dan tanggal 15. Nah, itu disebut saum bid. Kalau misalkan kita saum satu bulan itu 3 hari, maka dianggap full saum 1 bulan. Kenapa? Tadi hitungannya kan 3 kali 10 berarti 1 bulan full kita saum dianggapnya oleh Allah. Makanya kurang kumaha itunya. Tanggal 13, 14, 15. Tapi tanggal 13-nya bukan 13 Januari ya, maksudnya pas bulan besar. Pas tanggal bulan Hijriah, bulannya ya Syawal, Hafid, Rayagung yang gitu. Jadi bukan tanggal ini, tanggal bulan besar Masehi gitu ya. Itu saum sunnah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah la yahilu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang wanita antasuma saum wa zaujuha, sedangkan suaminya syahidun ada di rumah. Tidak halal bagi seorang istri saum sunnah kalau suaminya berada di rumah. Illa biidnih, kecuali izin suaminya. Ini tidak boleh. Wah, orang kerja ya senang. Kamu misalkan suaminya jauh gitu, keur aya keur liburan, manehna ka saum, ya mah gitu. Teu sunah teu gitu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya ketika ada tamu? Kita sedang saum. Oke, saum itu sunnah. Menghormati tamu wajib. Ikramud dhaif itu
orang mukmin itu memuliakan tamu. Tamu kita suguhi, kalau makan sendiri dia kan tepuguheun, maka kita buka, pahalanya besar. Gitu. Tadinya kan kita saum nih hari Kamis misalkan, ada tamu. Aduh kita kan suguhan ke orang. Pasti suguhan kan dia tepuguh kan. Ya kita ikut makan. Tapi jangan nyebutkan, aku mah sebetulnya sedang saum sih. Ya tapi hayulah gitu tekudu. Gak usah. Gitunya. Tamu nu kenal ge tamu, yang datang ke kita mah tamu. Tapi yang disebut tamu itu ya, para ulama itu menyebutkan tamu yang disebut tamu di sini itu tamu yang jauh, yang sehingga jarang lapar, yang lapar gitu. Benar direncanakan. Nah itulah saum-saum yang dianjurkan oleh Rasul. Sebetulnya cukuplah segitu saum sebetulnya. Itu juga belum bisa keamalkan oleh kita. Jangan cari lagi saum yang lain lah. Itu juga amalkan aja dulu itulah. Gitu. Saum kan fisiknya berat ya Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz menyebut bahwa efek atau hikmahnya ke fisiknya pada kesehatan. Tapi kalau ke batinnya apa sih hikmahnya? Ke batinnya? Karena kan di ayat apa Al-Baqarah 183 kan la'alakum tatakun ya. Itu apa efeknya secara otomatis meningkatkan ketakwaan atau meningkatkan keimanan? Gini, logikanya gini aja. Logikanya kan seseorang itu untuk makan, untuk itu teh kan nafsu. Nah ketika ditahan oleh kita makan, itu kan otomatis kita menahan hawa nafsu, itu ketakwaan. Oke gini, dulu santri-santri disuruh oleh kiainya itu nggak boleh makan yang bernyawa. Itu sebetulnya kan riyadhah, latihan. Makanya lihat aja orang-orang Hindu Buddha kan nggak makan yang bernyawa. Mereka mah bukan riyadhah, tetapi kasihan kepada hewan yang bernyawa itu kan ketika disembelihnya kasihan katanya gitu. Nah kita itu latihan. Kenapa? Karena gini, efek dari daging itu syahwat hebat, nafsu hebat. Nah bagaimana efeknya? Jelas ke hati iya. Apa? Takwa. Kenapa? Ini larang dari Allah. Menahan, sabar, gitu kan? Itu kan sabar itu batin ya, sabar itu. Aduh, ini memang ini punya saya, memang ini halal, tapi belum waktunya. Tahan. Apalagi yang haram, yang halal saja ditahan, apalagi yang haram. Gitu. Ya makanya hebat sekali orang-orang yang jago. Makanya, tapi kadang-kadang saya itu ada ya, ini enggak disebut namanya, enggak jadi masalah ya. Ini ada di Kemenag, dia itu saum Senin Kemisnya wah hebat gitu. Tapi dia itu ketika ada apa, bukan korupsi atau ya, misalkan ada sertifikasi atau gaji dari guru-guru gitu ya, dia suka motong gitu, memotong gaji gitu, minta gitu. Kata saya dia suka saum tapi kenapa suka maksa motong sekian persen gitu kan? Saya tuh apakah apa gitu saumnya? Nah mungkin tadi saumnya belum napakan karena batin, Den. Kalau sudah bisa menahan, jangankan yang haram, yang halal saja ditahan. Komodi maksa kabatur haram ditahan, itu kenapa? Kalau dibandingkan dengan ibadah lain, ibadah puasa ini yang paling berat. Iya memang. Sebulan penuh, tambah lagi 6 hari. Kalau sholat mah paling 5 menit, 10 menit, 5 kali sehari. Tapi kalau puasa, banyak orang yang mungkin nggak kuat tahan lapar, karena puasa wajib kan, mau nggak mau harus dijalankan. Iya. Tapi kalau dilihat banyak sih orang Islam juga yang nggak pada puasa. Iya. Ya, makanya kan banyak kata Rasul apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyami.
Kan banyak sekali orang yang saum tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Nah itu yang saumnya hanya menahan mulut saja dari makan, minum gitu kan. Telinganya, matanya, mulutnya, tangannya, semuanya bicara seenaknya masih tetap. Nah itu tidak ada batinnya. Makanya saumnya ada saum dohir, ada saum batin. Kalau saum dohir mah hanya memindahkan makan saja. Kan seharusnya kalau kalau saumnya batin itu makannya dikurangi. Kalau kita kan makannya sama ya, hanya mindahkan waktu hungkul. Biasanya pagi, sekarang lebih pagi makannya. Biasanya sore, sekarang kemalamkan gitu aja. Makannya sama aja porsinya kan, bahkan lebih banyak. Dasian lapar berang kan gitu. Nah gitu ya. Puasa Ramadan bisa diganti sama pijat, kalau misalnya punya penyakit mah yang menahan gitu. Di dalam Al-Quran kan 3 ya. Maridon yang sakit, aw ala safarin yang sedang bepergian, kemudian la yutikun yang tidak kuat. Nah, yang bepergian ya otomatis itu harus qada. Ya, kemudian yang sakit qada. Kalau yang tidak kuat baru fidyah. Nah, yang tidak kuat ini banyak. Dulu itu misalkan dulu makan di mananku sepuh mah orang tua pikun gitu nya. Ainu pikun madang geus teu wajib sholat, wajib puasa. Lain pikun tapi sudah tua, dia masih waras tapi nggak kuat. Udah kan semakin tua katanya itu semakin nggak kuat lah kalau saum itu, wah bisa pingsan, bisa apa. Nah itu kan kalau tahun berikutnya apakah akan lebih kuat? Enggak. Maka dengan fidyah itu. Nah, termasuk orang yang tidak kuat itu siapa? Orang-orang kata ulama-ulama Behdiyah seperti Syekh Al-Qaradawi ya, orang yang kerjanya berat gitu, sampai dia tidak akan mungkin bisa saum lah gitu. Oke lah, misalkan kuli bangunan, ada yang nyuruhnya teh pas bulan Ramadan, yang lain mah jarang gitu. Gimana ini untuk kehidupan? Nah itu boleh dengan fidyah karena dia selalu kerjanya berat gitu. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan enggak, ada itu mah sudah pekerjaannya. Kalau sudah pekerjaan mah enggak bisa udah kapan atau mau hayo fidyah gitu. Nah, jadi kalau yang sakit yang masih diharapkan ada sembuhnya qada. Tapi kalau misalkan tidak bisa diharapkan atau misalkan ini mah enggak tahu ini sembuh atau tidak, itu dengan fidyah. Misalkan seperti yang tadi yang mah kronis kan agak sulit tuh. Kan ada dulu tetangga dia mah lamun saum teh langsung we siganu sampai jam 12 jam gitu langsung ditensi darah teh geus teu kuat, maka jarang saum. Kata saya itu dulu jangan pun nggak saum, tapi coba dulu seperti anak-anak saumlah sampai jam 10. Kalau tidak kuat udah nggak kuat tuh sampai lungleng gitu, baru buka besoknya tambah lagi gitu aja sampai alhamdulillah beberapa tahun kemudian dia pun biasa saum gitu. Jadi dilatih aja seperti anak-anak gitu. Intinya. Jadi kalau tadi misalkan mah kronis, kalau tidak ini nggak mungkin nih saum kapanpun sawah tidak mungkin dapuh mah itu dengan fidyah boleh nggak apa-apa. Itu berarti layutikun itu namanya, bukan sakit tapi yang tidak kuat masuknya itu 3 gitu ya. Jadi yang pikun tadi gimana Pak? Kenapa? Yang Pikun itu kan nggak apa? Akalnya kan sudah kaditu kadia kan pikun mah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak kan. Nah, kan kata Rasul apa? Rufi al-qalam, diangkat oleh Allah tulisan, tidak akan ditulis baik buruknya 3 golongan. Salah satunya anak kecil sampai dia dewasa. Orang yang pikun, orang yang gila sampai dia waras. Nah, orang pikun itu dianggap kan tidak punya akal, orang gila gitu misalkan sampai waras. Nah, dia juga kalau tidak waras mah kadang-kadang ingat, kadang enggak, itu tidak wajib saumnya. Kalau tidak wajib saum ya nggak usah fidyah. Ya karena nggak wajib kan. mertua saya kan pikun. Oh gitu ya. Bukan sayanya, bukan. Nah, kalau orang yang tidak ingat gitu, sholat saja kan sudah tidak diwajibkan. Karena kan
kewajiban sholat itu kalau ada akalnya, sakit apapun, kalau masih ingat waras itu wajib. Tapi kalau sudah tidak ingat jam apa diwajibkan sholat, yang nggak wajib. Kalau nggak wajib, yang nggak wajib qada juga gitu. Kalau ibu yang menyusui gimana? Nah itu dianalogikan nantinya. Nanti dianalogikan Puasa lagi menyusui, sedangkan bayi itu lepas menyusui itu kan 2 tahun. Berarti kan tiap tahun dia menyusui gitu. Ya maka itu kan jelas dianalogikan. Apakah mau dianalogikan ke orang yang sakit? Kalau dianalogikan ke orang yang sakit, artinya kalau sakit ada sembuhnya kan? Kalau hamil ada sembuhnya enggak? Ada kan? Kemudian kan menyusui ada sembuhnya enggak? Ada. Kalau ada berarti qada. Kan belum tentu. Nanti gimana kalau dia hamil lagi udah 3 tahun dan hamil lagi gimana? Nah itu kan bukan kita kan nggak menyebutkan hamil bisa. Nah, jadi ada para ulama itu menyebutkan itu dianalogikan kepada orang yang sakit. Kalau dianalogikan ke orang yang sakit pasti ada sembuhnya. Kalau ada sembuhnya berarti wajib qada. Analoginya kalau ke sana. Kalau dianaloginya kepada orang yang tidak kuat karena sudah hamil, nanti menyusui kan 2 tahun, jadi 3 tahun, aduh berat mungkin itu. Nah, maka dianalogikan kepada yang tidak kuat. Kalau dianalogikan kepada yang tidak kuat berarti fidyah. Gitu. Tapi kan Nah jadi mau kemana kita analogikan? Akan ini mah disebut sakit enggak, disebut enggak kuat, atau dua-duanya enggak, maka qada jeung fidyah we mampu mah ya. Tapi kan di situ lihat, di situ kan jelas wa antasumu khairul lakum. Lihat akhir ayatnya. Ketika kalau wa antasumu khairul lakum, kalau kamu tahu pahalanya, walaupun kamu sakit, walaupun kamu tidak kuat, walaupun kamu sedang bepergian, wa antasumu khairul lakum, saum itu lebih baik. Kalau kamu sedang hamil, kuat, saum lebih baik. Kamu menyusui, saum lebih baik. Itu kan Allah yang menyebutkan, wa antasumu khairul. Biasanya jarang diterangkan akhir ayatnya itu. Ya. Padahal di situ kalau kamu tahu pahalanya wa antasumu khairul lakum, itu bagus untukmu gitu. Tapi tidak enggak jadi dosa, kan tadi sudah boleh. Kata Allah kan boleh kalau yang sedang sakit, bepergian atau tidak kuat itu tidak saum, enggak apa-apa. Tapi kalau saum itu lebih hebat gitu. Kalau kita bepergian saum, lebih hebat gitu. Gitu ya. Hanya bepergiannya bagaimana di dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan bepergiannya bagaimana kan? Gitu. Nah, kalau dulu ulama itu mengukurnya dengan ukuran jarak, perjalanan jauhnya, 7 kuda. Dua pamondokan jadi disebut cek ulama, dua peting make kuda teh ya sekitar 70-80 km. Kenapa? Karena tidak ada macet. Jadi kalau segitu udah capek. Nah kalau sekarang di dia tepi ka Bandung ge bisa-bisa tapi ka ya teh lunglang ningali batu teh geus lungwang ka resang tiis gitu. Walaupun dekat karena capeknya sebetulnya itu. Makanya tadi elatnya itu karena jaraknya, jauhnya, atau karena repotnya. Kalau karena repotnya, deket juga, kalau macet mah bisa jadi ripuh. Saya di bahasa Cipanas tahun keberapa gitu ya. Itu dari apa namanya itu? Di Benying sabaraha mun sahari biar mah 5 menit. Ya sampai 3 jam, 4 jam coba. Sampai geus lungleng itu macetnya sampai saking parahnya. Kan geus kitu mah lungleng lamun saum teh wah geus ya murah gitu. Nah, walaupun hanya misalkan kalau seharian 5 menitan gitu lah pakai mobil teh. Karena macet gini kan keluar bisa pas maju ke ribu baturan gitu.
Nah, repot gitu. Nah, kalau repotnya yang dimaksud itu bisa jadi walaupun tidak mengukur jarak, tapi repotnya gitu. Kalau dulu mah memang jarak, kenapa? Karena tidak ada macet. Pakai kuda macet monyok. Tuh, dulu kan kuda gitu. Nah, sekarang mah macet gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya sudah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika.